Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Fenomena yang terjadi pada zaman kita sekarang ini adalah bahwa orang berlomba-lomba untuk memamerkan apa yang mereka miliki melalui media sosial. Misalnya mereka memamerkan tas yang harganya begitu mahal, sepatu yang sangat elegan, ataupun kendaraan-kendaraan serta rumah-rumah mewah. Banyak orang mempertanyakan, apakah yang mereka peroleh itu melalui cara-cara yang benar ataukah tidak? Sebagai manusia yang memiliki iman dan moral, harus melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan segala sesuatu yang diperoleh harus didapat dengan cara-cara yang benar pula dan tidak merugikan banyak orang. Dalam bacaan suci yang barusan kita dengar, Tuhan Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria. Di situ Marta dan Maria mengadakan perjamuan untuk Tuhan. Marta sibuk melayani, sementara Maria, dia mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Maria ini
dinilai oleh Yudas sebagai satu tindakan yang tidak benar, sehingga ia mempertanyakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas seolah-olah memiliki keprihatinan yang begitu besar kepada orang-orang miskin dan yang sederhana. Tetapi sebenarnya dia tidak memiliki sikap seperti itu. Karena dikatakan bahwa Yudas selalu mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lebih kasar lagi, dikatakan bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Yesus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yudas, sehingga dengan tegas ia katakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus memberikan apresiasi yang begitu besar kepada Maria yang meminyaki kakinya dengan minyak narwastu murni dan menyeka dengan rambutnya. Di sini kita melihat ada 3 tokoh dalam bacaan Injil. Pertama Marta, kedua Maria, ketiga Yudas. Marta melakukan tindakan pelayanan yang luar biasa. Kedua Maria juga melakukan tindakan yang hebat, karena ia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Ini satu tindakan yang luar biasa. Sementara Yudas, dia adalah seorang pencuri yang selalu mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Dan lebih dari itu, dia adalah murid yang akan menyerahkan Yesus kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dari 3 tokoh ini, kita tidak harus belajar dari seorang Yudas. Yudas harus disingkirkan dari pikiran kita. Tetapi kita mau belajar dari Marta dan Maria. Kedua tokoh perempuan ini melakukan satu tindakan yang luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi, apa yang dilakukan oleh Maria. Maria melakukan itu kepada Tuhan yang akan mempersembahkan, menyerahkan seluruh hidupnya demi dan untuk keselamatan kita. Dia adalah hamba Allah yang setia dan taat kepada kehendak Bapanya. Hal ini digambarkan juga oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Hamba Allah dipilih secara khusus oleh Allah. Ia sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah, tunduk dan taat kepadanya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Kita belajar dari Yesus Tuhan kita yang memiliki cinta, kesabaran yang luar biasa, serta kesetiaan yang total pada kehendak Allah. Semoga semangat Tuhan Yesus menjadi bagian dari kehidupan kita, agar kita bisa memberi diri di dalam tugas perutusan
tugas pelayanan demi dan untuk kebaikan bersama, seperti yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.